Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Apa yang dilakukan ketika melihat orang yang sakaratul maut? Tidak ada yang tahu kapan dan di mana kematian akan datang. Namun, tanda-tandanya kadang dapat dilihat dan diamati. Terlebih bagi orang yang sedang sakit keras, ia akan mengalami sakaratul maut, proses di mana nyawa dicabut dari jasadnya. Berikut adalah 6 hal yang disunnahkan dilakukan oleh umat Islam jika mengetahui saudara, teman, atau orang lain sedang mengalami sakaratul maut atau tanda-tanda kematian akan menghampiri. Pertama, mengarahkan orang yang sedang sakaratul maut tersebut berbaring di atas lambungnya sebelah kanan dengan menghadap kiblat. Jika sulit, maka cukup arahkan sedikit wajahnya menghadap kiblat. Tetapi paling disunnahkan jika mungkin arahkan tubuhnya menghadap kiblat. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, disunnahkan membaringkan pada sisi kanannya dan menghadapkan ke kiblat. Karena terdapat riwayat dari Salma Ummu Walad dari Rafi', ia berkata, Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha berkata, "Dha'i firashi hahuna wastaqbili bi al-qiblah." Letakkanlah kasurku di sini dan hadapkanlah ke arah kiblat. Kemudian ia Fatimah berdiri dan mandi dengan sebaik-baiknya, kemudian memakai pakaian baru. Kemudian ia berkata, "Engkau mengetahui bahwa aku hendak akan meninggal, dicabut nyawa sekarang." Kemudian ia menghadap kiblat dan berbaring dengan sisi kanannya. Kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kedua, mentalqin atau menuntun dengan bacaan La ilaha illallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Tuntunlah orang yang akan mati di antara kalian dengan bacaan La ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Hadis riwayat Muslim. Manfaatnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apabila ia berkata-kata dengan ucapan yang lain setelah ditalqin, maka diulangi kembali supaya akhir dari ucapannya di dunia adalah kalimat tauhid la ilaha illallah.
Ketiga, membaca surat Yasin dan surat Ar-Ra'du. Hal ini sebagaimana hadis riwayat dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacalah surat Yasin untuk orang-orang yang akan meninggal di antara kalian. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Ibnu Majah, At-Tabrani, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, dan menurutnya hadis ini adalah sahih. Imam Abu Hatim memberi keterangan bahwa maksud kata mauta di dalam hadis tersebut adalah orang-orang yang sedang menghadapi kematian. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yustahabbu ay yuqra'a 'indal muhtadar surat Yasin, hakadha qalahu ashabuna, wastahabba ba'du tabi'in surat Ar-Ra'di aydan. Disunnahkan membaca surat Yasin di sisi orang yang sedang menghadapi kematian. Demikian ini dikatakan oleh para sahabat kami Asy-Syafi'iyah, dan disukai pula oleh sebagian tabi'in membaca surat Ar-Ra'du. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 5 halaman 76. Keempat, berdoa untuknya dan tidak berkata kecuali yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartum al-marida aw al-mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'amminuna ala ma taqulun." Apabila kalian mendatangi orang sakit atau orang mati, maka janganlah berkata kecuali yang baik, karena sesungguhnya malaikat mengamini yang kalian ucapkan. Hadis riwayat Muslim, Al-Baihaqi, dan lainnya. Tanda-tanda kematian. Para ulama menyebutkan beberapa tanda bahwa seseorang sudah bisa dikatakan wafat. Di antaranya A. Terhentinya nafas. B. Kedua pelipisnya melemas. C. Hidung menjadi lunak. D. Kulit wajahnya menjadi lebih panjang. E. Terpisahnya kedua telapak tangan dari kedua lengannya. F. Kedua kakinya melemas dan terpisah dari kedua mata kaki. G. Tubuh menjadi dingin. H. Tanda yang sangat jelas, yaitu adanya perubahan bau pada tubuhnya. Kitab Fiqhu An-Nawazil, Syekh Bakar Abu Zaid, jilid 1, halaman 227. Tanda-tanda di atas diketahui dengan tanpa menggunakan alat, dan ada tanda lain yang bisa diketahui dengan alat-alat kedokteran. Kelima, berprasangka baik bahwa orang yang akan meninggal tersebut adalah husnul khatimah, dan memberikan semangat pula kepadanya agar ia berbaik sangka kepada Allah, karena selama ia masih beriman dan mentauhidkan Allah, insya Allah ia meninggal dalam keadaan baik. Dalam keadaan seperti ini, yang terbaik adalah menasehatinya agar membuang jauh-jauh bayangan dosa dan kemaksiatan yang telah ia perbuat. Sebaliknya, ia dianjurkan untuk membayangkan bahwa Allah akan menerimanya
dan mengampuni semua dosa-dosanya. Hal ini berdasarkan hadis qudsi riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Ana inda zanni abdi bi. Aku tergantung pada prasangka hambaku kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keenam, tidak mengapa bagi seorang muslim untuk mendatangi seorang kafir yang dalam keadaan sakaratul maut untuk menawarkan kepadanya agama Islam, atau pelaku maksiat untuk benar-benar bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu ada seorang budak Yahudi yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Beliau duduk di dekat kepalanya, kemudian beliau bersabda, Aslim. Fanazara ila abihi wa huwa indahu. Faqala lahu, Ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Masuklah ke dalam agama Islam, maka dia melihat ke arah bapaknya yang berada di sampingnya. Bapaknya berkata, taatilah Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pemuda itu pun masuk Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan beliau berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.